Pertarungan antara hak dan batil terus berlanjut. Berbagai macam cara digunakan musuh untuk menghancurkan kaum muslimin, melenyapkan kita dari muka bumi. Namun, agama Allah ini semakin hari semakin eksis mendakwahi umat manusia. Maka daripada itu mereka tidak tinggal diam. Mereka tahu pasti dan sudah pernah menelan pil pahit pengalaman bahwa umat Islam ini tidak bisa dikalahkan dengan cara langsung, yaitu dengan peperangan. Karena umat Islam ini walaupun dalam kesehariannya sering berselisih antara satu sama yang lain karena permasalahan khilafiyah, namun mereka bersatu padu bila mana musuh menyerang, dan sejarah sebagai saksinya. Untuk itu, mereka meracik metode dan cara baru yang dapat melemahkan umat Islam. Dan yang paling utama dari setiap umat adalah generasi mudanya. Maka gencarlah dunia barat menebar propaganda-propagandanya melalui media-media yang mereka punya. Dan salah satu propaganda tersebut adalah mengaburkan makna zina di tengah-tengah masyarakat muslim. Zina sebagai sebuah kemaksiatan, zina sebagai perilaku menyimpang tak bermolar, zina sebagai penyakit masyarakat, zina sebagai sarana berkembangnya penyakit-penyakit mematikan. Fakta-fakta itu semuanya dikaburkan, lalu dibungkus dengan slogan-slogan baru yang enak didengar. Di antaranya apa? Mereka berkata, seks itu kan kebutuhan normal dan sah-sah saja setiap orang mendapatkan haknya. Yang penting kan tidak mengganggu privasi orang lain. Mereka mengatakan juga, ya tidak apa-apa, kan suka sama suka, toh tidak ada yang dirugikan. Kemudian mereka berkata juga, yang penting kan seks secara aman, memakai alat kontrasepsi dan tidak gonta-ganti pasangan. Loh, kenapa tidak boleh pacaran? Ini kan masa perkenalan sebelum beranjak ke fase pernikahan. Kami kan tidak melakukan apa-apa. Ya kalau tidak ngapa-ngapain, ngapai pacaran? Bukankah begitu? Dan masih banyak lagi propaganda yang semisalnya yang mengecampingkan aturan utama dari sebuah hubungan antara lelaki dan perempuan, yaitu pernikahan, ikatan yang halal dan menghalalkan. Maka untuk menahan dan membalikkan serangan musuh-musuh Islam ini, wajib bagi kita semua untuk turut berpartisipasi, kompak bahu-membahu, saling ingat mengingatkan, dengan dimulai dari menjaga keluarga masing-masing dan orang-orang terdekat kita. Ikut berperan aktif sebagai orang tua, kakak, adik, kerabat, tetangga, hingga guru. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Dengan apa menjaganya? Salah satunya yaitu dengan menghidupkan praktek amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga tercinta dan lingkungan kita. Sebagaimana hal tersebut adalah instruksi dari baginda Nabi SAW. Beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Pak, Bu, jaga anak-anak kita sebelum mereka menginjak usia akil balik. Tanamkan pada mereka rasa cinta akan agama, patuh akan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika mereka sudah memasuki usia akil balik, jaga mereka dengan ekstra. Kontrol pergaulan mereka, jam main, teman bermainnya, awasi sosial media mereka.
Terlebih jika anak ibu bapak adalah perempuan, jangan lelah karena secara tampaknya ia jika keluar mengenakan cadarnya. Namun siapa tahu, siapa sangka sosial medianya mengundang mata lelaki asing. WhatsApp-nya penuh dengan chatting dengan lelaki asing. Dan untuk anak lelaki, ajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya menghargai seorang wanita, bagaimana seharusnya menjemput jodoh. Jangan menjadi perusak apa yang sudah terbungkus baik. Dan seterusnya, dengan saudara sendiri jangan tak peduli, karena marwah keluarga diemban oleh semuanya. Satu saja yang merusak, maka rusaklah nama baik semua anggota keluarga. Dan terakhir, jangan dekati zina, tutup segala pintu dan jalan yang mengarah kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.